Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Seolah tak saling kenal, Neisa mempersilahkan Fajri untuk mengajak istrinya mendekat. Bahkan dengan legowonya, Neisa memberikan tempat untuk mereka mengundurkan diri menjauh dari keduanya. Meski dadanya sakit, tapi ia tak punya pilihan lagi. Ia sudah berjanji untuk tidak mengganggu mantan-mantan istrinya. Neisa keluar sebelum pemilik rumah yang lainnya tahu kedatangannya. Selain itu, ia tak mau mengganggu momen bahagia pengantin baru itu yang tak lain adalah wanita yang pernah mengisi hidupnya di 5 tahun lalu. "Lu kenapa?" tanya rekannya. Sadar akan kegelisahannya. "Ada masalah?" Awalnya Neisa bergeming, tetap lanjutkan langkah kakinya sampai masuk ke dalam mobil. Rekannya itu menggeleng, tetap menyusul ke dalam. Pintu ia tutup dengan kasar, lalu ia sendarkan kepalanya ke belakang, menempel ke jok. "Dunia ini sempit ya," ucapnya, membasuh wajahnya kasar. Juga deru napasnya terdengar berat. "Di saat gue udah berusaha untuk membuang masa lalu gue, dan ingin menikmati hidup gue yang sekarang, Tuhan justru semakin mendekatkan gue ke orang-orang di masa lalu." Bobby masih gak mengerti dengan ucapannya, dan segan mau bertanya lagi. "Ya sudahlah, intinya karena lu udah berusaha buat melupakan. Urusan move on atau belumnya, ya kamu serahkan pada waktu." Neisa menoleh ke samping, tatapan matanya nanah. Hatinya kacau, tak ada seujung pun ia berharap bisa balikan lagi dengan Andira. Hanya saja melihat wanita itu menikah bersama lelaki lain, hatinya berasa hancur. Tetap jadi orang baik, bro. Walau terkadang banyak batu yang berusaha menjegalnya. Kelak kamu akan tuai hasil kebaikan kamu ini. Bukan di dunia, tetapi tempat yang kekal ya di akhirat. Ujar lelaki itu lagi. Ia mengangguk kecil. "Kita pulang sekarang ya? Dah malam juga kan?" "Iya, kita akan pulang sekarang kok," jawabnya ngambang, pikirannya sedang kacau saat ini. Momen indah itu berlanjut sampai ke kamar hotel yang disewa Fajri untuk melakukan malam pertamanya dengan istri. Lelaki itu sudah mempersiapkan segalanya. Hiasan khas kamar pengantin yang bertabur bunga sudah ada di dalamnya, membuat ruangan itu menjadi wangi dan segar. Keduanya saling bertatap muka, saling menyalami dasar hati dan pikiran pasangannya. Andira begitu sangat cantik dengan dress malam yang dikenakan. Belahan dadanya sedikit terbuka, membuat sang suami tak berhenti memandangi area itu. Juga bibirnya yang seksi, tak kuasa untuk Fajri menahannya. Ingin membasahinya dengan bibirnya. "Sayang, kamu cantik malam ini," puji lelaki itu. Andira tersipu malu. Degup jantungnya berdebar kencang, membayangkan bagaimana momen indah itu akan terjadi malam ini. Ya sebentar lagi ia akan merasakan betapa indahnya menyelami laut cinta bersama orang terkasih. Tanpa aba-aba, Fajri mulai menarik tengkuknya agar mendekat. Melumat sekilas bibir kesayangannya. Tatapan matanya sayu penuh hasrat. Tanpa basa-basi lagi, ia lakukan dengan pelan, agar tak menyakiti wanita itu. Keduanya sedang dibumbung hasrat, saling menyalurkan kelihayaannya. Andira yang sudah berpengalaman sangat bisa memberikan kepuasan untuk suaminya. Malam semakin panas, entah berapa kali keduanya sampai di puncak kepuasan. Seolah tak pernah lelah, malam itu masih berlanjut sampai pagi. Fajri benar-benar beruntung memiliki istri seagresif Andira, yang sudah berpengalaman dibandingkan dirinya. Pagi harinya kedua pasangan itu baru saja keluar dari kamar mandi. Rambut keduanya sama-sama basah. Sesaat Andira berdiri di depan cermin memandangi dirinya yang penuh tanda merah. "Yang," lenguhnya, sedikit kesal. "Kok di sini sih?" Sambil menunjuk jenjang lehernya yang merah. "Kan aku jadi malu, Yang. Kalau mau keluar." Fajri mendekatinya, memeluk tubuhnya dari belakang. "Emangnya mau kemana, sayang?" Lalu diciuminya lagi bekas cupangannya semalam. "Kan kita harus kerja, Yang," sahut Andira, begitu nyaman dipeluk seperti itu. Fajri melepaskan dirinya, membuat istrinya menghadap ke arahnya. Kemudian memandangi wajahnya yang natural itu.
Tetap cantik meski belum dihiasi makeup. Kita nggak akan kemana-mana selama 1 minggu ke depan. Aku sudah siapkan tiket ke Bali dan Lombok. Kita akan liburan ke sana. Ujarnya. Andira masih terlihat bingung. Banyak hal yang ia pikirkan kalau sampai pergi dalam waktu lama. Restonya siapa yang urus? Sedang sekarang ini ia dan tim harus membuat paket makan siang untuk seluruh pegawai di salah satu instansi swasta. Terus resto gimana? Yang toko juga gimana? Siapa yang handle? Fajri sudah bisa menebaknya kalau Andira akan mempertanyakan itu. Gak usah khawatir. Mami Cantika yang bakal bantu handle terus kalau toko kan ada sepupu aku. Yang semuanya mau bantu kita kok. Cuk, Andira terhenyak mendapat kecupan tiba-tiba. Kamu siap-siap dulu ya. Aku pesenin makanan sebelum berangkat ke bandara. Ujar Fajri, lagi-lagi mengecupnya. Andira merasa bahagia diperlakukan begitu lembut oleh suaminya. Ia bisa merasakan kasih sayang tulus dari seorang lelaki. Hingga bisa move on dari jerat hasrat mantan suaminya dulu. Untuk keperkasaan Fajri lebih unggul apalagi kasih sayangnya. Terima kasih ya sayang, dah terima aku seperti ini. Seperti biasanya, Nathan akan mengantar Noel majikannya lebih dulu ke kantor, tempat lelaki itu bekerja. Setelahnya barulah ia berangkat ke toko untuk membantu delivery jika ada pesanan yang mengharuskan memakai jasanya. Sampai di toko, ia langsung menuju ke dapur. Bantu packing dan bungkus-bungkus. Mas Nathan, tolong antar kue ini ke pelanggan kita ya. Pinta Gita. Majikannya yang menerimanya bekerja di tempat itu. Gita menyerahkan 2 kotak kue berukuran lumayan besar. Ini pelanggan kita itu orangnya agak rewel. Dia itu apa-apa harus sempurna. Jadi bawanya hati-hati ya. Nathan mengangguk sambil menerima pesanan yang harus ia antar. Udah ada alamatnya kok. Itu loh butik Anggista, ujung jalan dekat pom bensin. Sambung Dita, dijawab anggukan oleh Nathan. Dengan sangat hati-hati, ia membawa 2 box kue donat ke mobil dan beberapa bungkus kue lainnya juga sudah masuk ke mobil. Ia naik dan mulai menghidupkan mesin mobilnya. Cuma beberapa menit, Nathan sampai ke butik yang dituju. Kayaknya bener ini deh. Gumamnya menunjuk plakat bertulisan butik Anggista. Ia mengambil 2 box pertama untuk segera dibawa masuk ke dalam. Atas nama Bu Anggista. Sapanya pada perempuan muda yang saat itu sedang sibuk merapikan beberapa koleksi terbaiknya. Hanya dijawab deheman saja oleh wanita itu. Saya mau antar kue pesanan ibu. Ujar Nathan, lagi-lagi perempuan itu tak menoleh. Taruh aja di sana. Sambil menunjuk ke meja. Tak jauh dari mereka berdiri. Baiklah. Nathan melakukan apa yang diperintahkan oleh perempuan itu. Menaruh 2 kotak kue itu ke sana, dan keluar lagi mengambil pesanan yang lain. Sementara Anggista mulai meninggalkan pekerjaannya untuk mengecek pesanannya. Pas kotak pertama dibuka, semua aman. Tak ada topping donat yang meluber kemana-mana. Tidak di kotak yang kedua, ada 1 donat yang toppingnya berantakan. Membuat wanita itu geram. Tak berapa lama, Nathan masuk membawa pesanannya yang lain. Kini wajah Nathan masih tertutup 2 karton kue yang dibawanya. Sehingga si perempuan itu belum bisa melihatnya. Hei, ini kenapa kau berantakan kayak gini? Bentak perempuan itu membuat Nathan panik. Pas dilihat, cuma 1 donat saja yang rusak. Maaf, Bu. Sahutnya menunduk. Kotak kue juga sudah ditaruh di tempatnya. Saya nggak sengaja. Kamu pekerja baru ya di toko tulip? Tanya Anggista kasar. Pantesan aja nggak ngerti aturan dari aku. Iya Bu, maaf. Jawab Nathan lagi masih menundukkan wajahnya. Apa saya harus menggantinya? Coba angkat wajah kamu. Suruh Anggista seperti mengenali lelaki di hadapannya. Kamu kan